Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Isnaini, NIM 2020 010020 dari kelas PAI 3A. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Nurharis MAG dengan judul Strategi dan Metodologi Pembelajaran PAI, Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013 dan Pembelajaran PAI di era 4.0. Bab 1 yaitu tentang strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama, pengertian strategi dan metodologi. Jadi, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara yang akan dipilih oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Kemudian pengertian metode pembelajaran, yaitu berbagai cara atau seperangkat cara atau jalan yang dilakukan dan ditempuh guru secara sistematis dalam melakukan upaya pembelajaran yang telah diolah. Yang kedua adalah prinsip-prinsip pembelajaran PAI yang meliputi dua aspek. Yang pertama adalah prinsip belajar, yang mana dalam prinsip belajar terdapat 3 elemen, yaitu belajar berpusat pada problem, kemudian pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata, dan pembelajaran yang mana siswa harus mempunyai balikan tentang proses pencapaian tujuan. Kemudian prinsip mengajar yang terdiri dari 6 prinsip, yaitu belajar harus berdasarkan pada pengalaman belajar yang sudah dimiliki siswa, pengalaman dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis, mengajar harus memperhatikan perbedaan individu setiap siswa, kesiapan belajar sangat penting dijadikan landasan mengajar, tujuan pengajaran harus diketahui oleh siswa, dan yang terakhir, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis dari siswa. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode dalam pembelajaran PAI. Pemilihan dan penentuan metode dalam pembelajaran PAI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keadaan peserta didik, kemudian tujuan belajar mengajar, situasi dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian fasilitas yang ada di sekolah tersebut, dan keadaan guru pada sekolah itu. Kemudian yang keempat adalah macam-macam strategi dan metodologi dalam pembelajaran PAI yang terdiri dari 11 metode, yaitu metode proyek, metode eksperimen, metode tugas, metode diskusi, metode sosiodrama, metode demonstrasi, metode problem solving, metode karya wisata, metode tanya jawab, metode latihan, dan metode ceramah. Kemudian yang kelima adalah manfaat mempelajari strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara yang terbaik. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Yang kelima, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara tepat, cepat, dan sesuai harapan. Dan yang terakhir, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami. Bab 2 yaitu tentang pembelajaran PAI dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penugasan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah.
Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti harus mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama kompetensi inti sikap spiritual atau KI1. Sikap spiritual ini menjadi sikap utama yang harus dioptimalkan karena sikap ini bisa membentuk kekuatan karakter. Yang kedua adalah kompetensi inti sikap sosial atau KI2. Sikap sosial berkaitan erat dengan kehidupan antar manusia. Artinya hubungan antar satu manusia dengan manusia lain harus berpedoman pada sikap ini. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi inti pengetahuan atau KI3. Pengetahuan adalah katalog sesuatu yang telah diketahui oleh manusia. Dan yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan atau KI4, yang mana kompetensi keterampilan ini berkaitan dengan aplikasi pengetahuan yang diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum 2013 tidak hanya menuntut peserta didik untuk mahir teori, melainkan juga praktiknya. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam strategi dan metodologi pembelajaran PAI dalam kurikulum 2013 yang terdiri dari 5 strategi. Yang pertama, strategi discovery learning, strategi inquiry learning, strategi problem based learning, strategi project based learning, dan yang terakhir strategi scientific learning. Kemudian bab 3 yaitu tentang pembelajaran PAI di era 4.0. Yang pertama, pembelajaran PAI di era 1.0 sampai 4.0. Angka 4 pada era revolusi industri menandakan ada 4 perkembangan era revolusi industri sampai saat ini. Era revolusi industri 1.0 terjadi pada abad 18, ditandai dengan penemuan mesin uap. Kemudian era revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan listrik. Kemudian revolusi industri 3.0 ditandai dengan penggunaan komputerisasi sekitar tahun 1970-an. Dan era revolusi industri 4.0 terjadi sekitar tahun 2010-an, ditandai dengan adanya intelijensia dan Internet of Things. Kemudian yang terakhir yaitu konsekuensi pembelajaran PAI di era 4.0. Bidang pendidikan khususnya pembelajaran PAI sangat berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan pola berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik guna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Namun dalam hal ini ada konsekuensi yang didapatkan akibat adanya era 4.0 ini. Yang pertama, masuknya hal-hal yang negatif akibat terlalu banyak informasi yang tak terbatas. Kemudian, kesalahpahaman antar siswa dan guru di dalam menggunakan alat digital. Dan yang ketiga, menumbuhkan kemalasan terhadap siswa yang tidak mau berpikir dan memanfaatkan alat digital. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.